Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan untukmu. Wahai saudaraku, bacalah Al-Quran, karena di dalamnya ada petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Quran juga memiliki keistimewaan yang begitu besar bagi seluruh umat manusia. Terdapat pahala yang begitu besar bagi orang yang rajin membacanya, menghafal serta mengamalkannya. Anda ingin tahu apa saja keistimewaan yang diberikan Allah untuk yang rajin membaca dan penghafal Al-Quran? Simak baik-baik video ini ya. Sebelum saya lanjutkan, bantu like, subscribe, komen, dan share video ini ya saudaraku. Demi untuk keberlangsungan channel Islam terpopuler. Terima kasih. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Kitab suci ini terbagi ke dalam 114 surat dan tiap-tiap suratnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Kitab suci umat muslim ini memuat suatu petunjuk yang bisa dipakai seluruh umat manusia di muka bumi. Selain itu, kitab suci ini juga memuat berbagai macam cerita sejarah hingga beragam jawaban atas berbagai pertanyaan. Dengan demikian, sudah seharusnya bagi seluruh umat muslim agar senantiasa rutin membaca Al-Quran. Karena di dalamnya ada banyak sekali hal baik yang bisa dituai. Berikut merupakan beberapa keistimewaan bagi para pembaca dan penghafal Al-Quran. Mendapatkan pahala dan kebaikan. Membaca Al-Quran setiap hari akan mendatangkan pahala dan banyak kebaikan. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, Al-Quran, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan 1 kali. Tetapi setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kalinya. Memberikan derajat dan wibawa yang lebih baik. Membaca Al-Quran dengan istiqomah dapat membuat seseorang terlihat semakin bercahaya dan penuh wibawa. Ditegaskan juga dalam hadis yang menyatakan, orang-orang yang hebat dalam membaca Al-Quran akan selalu ditemani para malaikat pencatat yang paling dimuliakan dan taat pada Allah, dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran lalu bersusah payah mempelajarinya maka dia akan mendapatkan 2 kali pahala. H.R. Bukhari. Memperoleh rahmat dan lindungan dari malaikat. Membaca Al-Quran setiap hari bisa menjadikan seseorang memperoleh rahmat dan lindungan dari para malaikat. Apalagi jika membaca Al-Quran dilakukan dengan hati yang tenang dan sabar. Selain itu, membaca Al-Quran dapat mendatangkan rahmat dari Allah dan mendapatkan perlindungan dari para malaikat dari kejahatan yang terlihat maupun tidak terlihat. Memberikan syafaat di hari kiamat. Membaca Al-Quran dapat mendatangkan kebaikan dan kemuliaan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia sebelumnya. Bahkan juga terjadi pada hari kiamat dengan kemuliaan yang sangat besar. Ditegaskan dalam hadis yang menyatakan bahwa, bacalah bait Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti, akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. H.R. Muslim. Menenteramkan hati. Membaca Al-Quran secara istiqomah bisa meningkatkan rasa cinta terhadap Allah, semua nabi dan rasul serta para malaikatnya. Dengan rasa cinta tersebut hati menjadi tenang. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tenteram jika selalu ingat dengan Allah. Maka ingatlah, karena hanya dengan mengingat Allah, hatimu menjadi tenteram. Penyembuh penyakit tubuh. Bagi seseorang yang rajin dan membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, maka Allah akan melindunginya dari segala penyakit. Ditegaskan dalam hadis sebagai berikut. Hendaknya kamu menggunakan jenis obat-obatan seperti madu dan membaca Al-Quran. H.R. Mas'ud. Menaikkan derajat orang tua. Bagi anak yang membiasakan diri membaca Al-Quran semata-mata karena kecintaannya terhadap Allah dan kedua orang tuanya, maka Allah akan melindungi kedua orang tuanya dan memberinya kenikmatan, termasuk mahkota pada kepala mereka sebagai tanda keberkahan. Ditegaskan dalam hadis sebagai berikut, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya semata-mata karena Allah, maka Allah akan memberikan mahkota di kepala kedua orang tuanya, dan kenikmatan pada hari kiamat. Dan akan terlihat lebih terang daripada sinar matahari sehingga kamu tidak akan menduganya bahwa ganjaran itu dikarenakan amalan-amalan si pembaca Al-Quran itu. H.R. Abu Daud. Tidak akan sesat dan celaka.
Orang-orang yang membiasakan diri rutin membaca Al-Quran tidak akan sesat dan celaka. Sebagaimana Allah berfirman, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, wahai manusia, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Toha ayat 123. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya bahwa dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat kelak. Rumah menjadi bercahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Imam An-Nawawi berkata, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk membaca Al-Quran dan zikir-zikir lainnya di rumah, dan hendaknya rumah jangan dikosongkan dari berzikir kepadanya. Mengusir setan dari rumah. Setan adalah musuh utama yang selalu mengajak manusia untuk berbuat buruk. Allah berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Fatir ayat 6. Dalam lafaz riwayat At-Tirmidzi, sesungguhnya setan tidak akan masuk ke rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Mendapat surga tertinggi bagi penghafalnya. Keistimewaan Al-Quran memang beragam. Salah satunya adalah bisa mendapatkan ganjaran kebaikan seperti surga tertinggi bagi para penghafalnya. Para penghafal Al-Quran akan menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah. Tentu hal ini menjadi harapan bagi semua orang. Di samping itu, mereka nantinya juga akan ditempatkan di surga tertingginya. Oleh sebab itu, bacalah Al-Quran dengan tartil yang benar. Penghafal kitab suci bagi umat Islam ini juga tidak akan mendapatkan siksa kelak di hari kiamat nanti. Ia akan dibebaskan dari rasa sakit seperti itu. Bahkan ia pun bisa memberikan pertolongan atau syafaat bagi keluarganya nanti. Dengan dipakaikan mahkota kehormatan di akhirat nanti, ia akan membawa serta keluarganya dari siksaan. Sungguh besar balasan para penghafal kitab suci Al-Quran. Kiranya semua orang bisa melakukan kebaikan ini. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya untuk mulai menghafalkan Al-Quran sejak saat ini juga. Al-Quran adalah kitab suci mutlak yang bisa menjadi pedoman hidup bagi umat manusia di muka bumi. Sepatutnya berbanggalah dengan agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.